Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita tunduk kepala. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Oleh kasih karunia malam hari kami boleh menikmati tidur dengan nyenyak, dan pagi ini dengan tubuh yang sehat Tuhan memberikan kepada kami. Dan kami sebelum melakukan aktivitas pada hari ini, Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini dengan semangat kita tetap berkobar-kobar roh kita, karena kasih karunia Allah itu besar dalam hidup kita. Dengan kasih karunia Allah kita akan menghadapi hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita buka Mazmur 27 ayat 14. Mana rema pagi hari ini kita akan baca Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Pemazmur 27 ayat 14 itu singkat. Dia berkata, nantikanlah Tuhan. Di sana dengan apa? Kuatkanlah dan apa? Teguhkanlah hatimu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Nantikanlah Tuhan. Judul firman Tuhan, nantikan Tuhan. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita memulai pekerjaan Tuhan, kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Kita nantikan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan hari ini. Ya, Tuhan akan memberitahukan melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman-Nya kepada kita. Kita akan lakukan dan kita akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Bapak Ibu, hidup penuh dengan pernik-pernik kehidupan yang diselingi dengan simfoni air mata, ya, sehingga akhirnya menghasilkan sukacita. Saudara, seringkali kita dihadapkan dengan masalah, aduh Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak bisa lagi Tuhan. Pernik-pernik kehidupan kita dengan tetesan air mata dan doa kita panjatkan kepada Tuhan, dan kita menantikan dengan katakan menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, menanti pertolongan Tuhan. Saudara, nah untuk menanti pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan itu memerlukan iman dan pengharapan yang teguh, tidak bimbang. Karena pencobaan yang berat yang kita hadapi saat ini, dan kita merasakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tapi ingat melalui firman Tuhan tadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kita jangan putus asa. Semangat terus. Karena kita tahu nanti ada pasti pertolongan Tuhan itu diberikan kepada kita. Sehingga kita akan mendapatkan kemenangan dari percobaan yang berat itu. Oh puji Tuhan, Allah kita itu baik.
selama kita terus berharap, memandang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan, dan kita menantikan Tuhan, kemenangan itu pasti ada, datang pada kita. Saudara, nantikanlah Tuhan dengan menguatkan hati kita, meneguhkan hati kita, maka itulah Tuhan Allahmu akan memegang tangan kita, memegang tangan kanan kita, dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 19. Jangan takut, janji Tuhan, aku yang memegang, yang menolong engkau. Oh, puji Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata jangan takut, oh pasti kemenangan itu ada pada kita. Tunggu, nantikan, engkau akan bersuka cita. Karena pengkhotbah mengatakan indah pada waktunya. Tuhan luar biasa, bukan? Ayo kita tetap semangat. Di dalam Efesus 6 ayat 10 kita harus kuat di dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita kuat bukan karena kita, kekuatannya dengan kuasanya Tuhan. Oh, di Tuhan luar biasa. Allah itu baik, sangat baik, terlalu baik. Saudara, sebab itu Tuhan berkata pada kita, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, jangan undur, jangan putus asa, ada pertolongan Tuhan. Saudaraku, saudara, di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, sebab itu, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus jadi kuat di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Ya, nantikanlah Tuhan. Memang soal menanti itu, aduh, lama menurut kita, tapi tepat kalau kita sudah melihat pertolongan. Luar biasa, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saudara, di dalam hal kehidupan kita harus semangat. Hidup tetap semangat. Karena Dia memberi kekuatan kepada kita. Yang lelah, Tuhan tambah kekuatan. Sehingga kita mendapatkan kekuatan seperti burung Raja Wali. Nah ini, kalau kita dapat melihat pertolongan Tuhan luar biasa, kuat kuasanya, dalam hal apapun juga, Tuhan itu baik. Saudara, saya kasih kesaksian. Suatu ketika ada seorang sales. Ya, sales itu menjual sesuai dengan ukuran yang dipesan oleh pembeli. Dan dia pesan kepada pabrik sesuai dengan ukuran itu. Apa yang terjadi? Barang sudah dikirim, pembeli sudah menerima. Tiba-tiba pembeli itu berkata, ukurannya tidak sama, aku akan kembalikan, aku minta uang kembali. Wah saudara, sales ini merasa ketakutan. Kenapa? Karena jumlahnya besar.
Tidak mudah untuk dia untuk melunasi atau mengembalikan uang yang sudah diterima. Bagaimana pertanggungjawabnya dan lain sebagainya. Dia datanglah bersama dengan hati sedih kepada saya, bercerita dia mengalami seperti ini. Saya bilang, ayo mulai sekarang kita berdoa. Kapan kamu akan didatangi oleh pembeli itu? Besok. Oke, ayo kita berdoa. Jangan takut. Saya beri semangat. Ayo semangat, semangat. Tuhan itu baik. Ya kita berdoa semalam, malam, terus berdoa. Sampai jam berapa kita tidak ngerti. Pokoknya kita berdoa. Pagi-pagi dengan tubuh yang masih penuh harapan bahwa doanya dijawab oleh Tuhan, dia berangkat kerja ke kantor. Sampai di kantor dia cerita pada saya, dia terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Jam 9 pagi pembeli bersama orang-orang membawa aparat kepolisian datang untuk menangkap perempuan teman saya ini, sales ini. Ya, mana itu anak yang menjual kok ukurannya palsu, tidak cocok katanya ya. Terus waktu pimpinan datang, anak sales itu dipanggil, ayo kita datang bersama-sama hadapi. Ya, salesnya itu hanya terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saudara, terus yang membeli itu bersama bosnya. Bosnya itu melihat anak ini, kok Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hatinya mulai tergerak. Ya, ada apa sebenarnya? Bosnya itu mulai berpikir, ada apa ini? Masalahnya apa? Kemudian dia diam aja mendengarkan percakapan. Dan anak sales itu berkata, saya sudah mengorder sesuai dengan perintah pembeli. Ini buktinya. Dan ini ukuran dari pabrik. Udah bisa katanya pembeli. Saya ukurannya tidak sama. Saudara ngotot. Wah. Terus tiba-tiba dari kantor pembelinya itu datang orang dari gudang, seorang insinyur menghampiri bosnya, pembeli itu. Dia beritahu, bisik-bisik tidak tahu bagaimana. Bosnya terus mengambil alih masalah persoalannya. Aku sudah tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tahu terjadi apa yang terjadi, saudara? Yang benar adalah sales, yang salah kamu, katanya. Yang pembeli itu yang salah. Karena kamu punya ukuran tidak sama dengan ukuran internasional. Lah, kagetlah si pembeli. Kok bosnya bisa bicara begitu? Karena laporan dari insinyur yang memberitahukan cocok ukurannya dengan ukuran internasional. Saudara, melihat anak sales itu, bosnya itu merasa senang. Tidak tahu bagaimana ceritanya, tiba-tiba sales saya itu mengundang saya. Apa itu? Kartu undangan pernikahan. Oh, kaget saya. Loh, kapan kamu punya pacar? Kapan? Kok tidak memberitahu saya? Tiba-tiba mau kawin. Iya, dengan anak bos pembeli. Itu dia. Karena bosnya melihat, kok dia berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Oh, anak ini takut sama Tuhan. Bosnya tergerak mengambil mantu. Oh, jadi
anak sales ini menjadi anak mantu orang kaya, diberkati oleh Tuhan. Makanya saudara, nantikan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau baik, sangat baik, terlalu baik. Kalau orang lain ditolong, tolonglah juga saudara-saudara kami yang saat ini mau berangkat bekerja. Apa yang dikerjakan Tuhan Engkau berkati supaya mereka berhasil. Apa yang dikerjakan semuanya menjadi indah, menghasilkan hal-hal yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala kepujian hanya bagi Yesus. Saudaraku, sebelum engkau berangkat kerja pada hari ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Mu yang menyertaimu pagi ini selama kamu bekerja pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bekerja. Yesus Tuhan memberkati kita. Amin.